bagi saya tantrum itu bukan fase, karena orang dewasa pun bisa tantrum kok. Fase itu sesuatu yang tidak bisa diulang, contohnya merangkak itu fase, karena nggak mungkin kan orang gede masuk dalam fase merangkak lagi. Terus ada orang yang bilang gini, ini fase anak saya nggak mau makan. Loh, gak ada fase nggak mau makan. Ada anak-anak yang makannya lahap kok gitu loh. Jadi jangan dibilang fase, karena kalau kita bilang fase, otomatis kita jadi terlena. Maksudnya terlena itu dalam arti gini, kita nggak mau memperbaiki itu, toh ya harus dilewati. Akhirnya kebablas, misalnya fase tantrum. Jadi makanya jangan pernah nganggap sesuatu yang salah itu fase. Kayak gini, aduh anakku fasenya mukul. Loh, ada loh anak yang nggak mukul, jangan dianggap fase. Karena kalau fase akhirnya kita kasih bahasa ke otak kalau ya udah ini wajar, namanya anak-anak. Makanya saya tuh nggak pernah menormalisasi namanya kayak namanya ya anak-anak gitu. Nggak ada yang namanya sebenarnya anak nggak bisa berkomunikasi gitu. Yang ada kadang kita nggak peka kan. Tapi yang kita lupa, kita cuman fokus ke perilaku, kita lupa kebutuhan mereka. Sebelum kita ke perilaku, anak ini butuh apa? Butuh kita ngasih tahu ini namanya apa, perasaan apa. Lalu kita lo nggak pernah menjelaskan ke anak ini namanya apa, terus kita minta dia nggak tantrum, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Contohnya, kita lo lupa, kita nggak pernah ngomongin anak tuh kalau kamu minta sesuatu caranya gimana. Makanya anaknya akhirnya kalau ketemu mamanya ngerengek. Ada di video saya ya, anak dari Efron kecil itu waktu itu dia ngerengek minta. Jadi saya punya studio juga gitu kan. Dia minta dibawa ke sana gitu kan. Tapi dengan cara ngerengek. Saya langsung bilang, ngerengekmu gak akan merubah keputusan mama. Ngomong yang baik. Itu direpetisi. Ternyata anaknya ngerti. Kadang kita lupa untuk ngasih tahu ke anak ngomongnya tuh gimana. Kita cuman berekspektasi, ya anak ngerti lah namanya manusia ya dia bisa ngomong. Gak bisa. Kita gak pernah ngasih tahu dia gitu loh. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya anak lagi nangis, mungkin ini banyak yang tanya loh, kalau anak lagi nangis enaknya diapain? Banyak orang yang selalu kalau anaknya nangis disuruh diem. Bisa diem nggak? Ayo, diem nggak? Gitu kan. Nah, tahu nggak kapan dia diem kalau digituin? Dia diem nanti saat dia remaja. Jadi kalau misalnya anak remaja kita nanti diem di kamar, nggak mau sama orang tuanya, nggak deket lagi gitu kan, berarti didikannya berhasil loh. Kok bisa berhasil? Karena dari kecil anaknya punya emosi disuruh diem, disuruh simpen sendiri. Simpen sendiri, itu kan direpetisi. Makanya saat gede, bukan dia nggak mau ngomong, tapi dia udah nyerah.